Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Selamat semangat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kami di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tentunya kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu teman-teman semuanya. Di sini kami sifatnya hanya sharing, dan apabila terjadi kesalahan tentunya kesalahan itu tidak kami sengaja dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sebagai masukan silahkan berkomentar atau berkomentar di chat atau secara pribadi ataupun di grup, silahkan. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini langsung saja untuk mempersingkat durasi dari video pada kesempatan ini, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang trauma abdomen. Untuk pendahuluannya teman-teman, bahwa sekitar 1,7 juta itu terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, dan rata-rata usia yang itu adalah usia produktif 15 sampai 24 tahun itu paling tinggi. Dan dari semua kasus kecelakaan lalu lintas itu yang paling terbesar adalah mengakibatkan trauma atau cedera kepala. Sedangkan 7-10% adalah trauma abdomen. Dan dari trauma abdomen itu, trauma abdomen nanti ada trauma tumpul dan trauma penetrasi atau trauma tusuk. Dari 7-10% itu terjadi trauma abdomen, dan dari trauma abdomen yang 7-10% itu adalah 80%-nya adalah trauma tumpul. Bisa terjadi karena benturan atau pukulan, benturan saat kecelakaan lalu lintas, terkena seatbelt, terkena setir, dan lain sebagainya mungkin ya Bapak Ibu teman-teman. Untuk definisinya dapat dibaca bahwa trauma abdomen didefinisikan sebagai kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan pelvis yang diakibatkan oleh luka tumpul atau yang menusuk. Itu menurut Ignatius dan Walkman. Ada beberapa definisi dari trauma abdomen yang lainnya. Salah satunya adalah dari temu ilmiah perawat bedah, bahwa trauma abdomen adalah pukulan atau benturan langsung pada rongga abdomen yang mengakibatkan cedera pada isi rongga abdomen, terutama organ padat. Di situ ada hati, pankreas, ginjal, dan limfa, atau pada organ yang berrongga. Mohon maaf. Di situ ada lambung, usus halus, usus besar, pembuluh-pembuluh darah abdominal, dan mengakibatkan ruptur abdomen. Itu menurut temu ilmiah perawat bedah Indonesia. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menuju ke trauma abdomen itu sendiri, di sini kita harus tahu dulu tentang anatomi dan fisiologi. Bisa dilihat bahwa organ mayor dan struktur dari sistem pencernaan adalah esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, kandung empedu, dan peritoneum. Dilihat ya Bapak Ibu, cukup luas sekali. Untuk anatominya, kalau kita lihat bahwa abdomen itu terbagi menjadi 4 kuadran di gambar sebelah kanan. Ada kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Dimana mayornya tadi kan ada esofagus. Esofagus itu memiliki panjang kurang lebih 25 cm dengan diameter 3 cm. Kemudian
ada sistem pencernaan yang lainnya, ada lambung, kemudian ada usus halus. Kalau usus halus itu terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Ini mata kuliah anatomi dulu nggih Bapak, teman-teman semuanya. Usus besar itu ada cecum, kolon, rektum, dan anus. Sedangkan hati bisa dilihat pada gambar terletak di kuadran kanan atas abdomen. Dan fungsi hati ini adalah cukup banyak. Yang pertama adalah metabolisme, yang kedua ada sintesis bilirubin, yang ketiga adalah fungsinya adalah sistem fagosit mononuklear oleh sel Kupfer di mana terjadi pemecahan sel darah merah, darah putih, bakteri, dan partikel lain, memecah hemoglobin dari sel darah merah menjadi bilirubin. Kemudian pankreas juga memiliki fungsi endokrin dan eksokrin. Kemudian peritoneum. Peritoneum itu adalah merupakan pelindung dari hati, spleen, lambung, usus. Rongga peritoneum itu sendiri pada bagian atas dibatasi oleh diafragma. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman semuanya. Di bagian bawah itu dibatasi oleh pelvis. Bagian depan itu oleh dinding depan abdomen, bagian lateral oleh dinding lateral abdomen, dan bagian belakang oleh dinding belakang abdomen serta tulang belakang. Ketika bernafas, kafum abdomen itu sangat luas sekali. Batas atasnya itu bisa nyampe ke interkosta 4-5. Interkosta 4-5 ketika ekspirasi. Ketika inspirasi tentunya akan lebih menyempit lagi. Nah, kemudian jenis trauma abdomen ada dua. Yang pertama adalah trauma penetrasi dan trauma non penetrasi. Trauma penetrasi itu bisa diakibatkan karena trauma tembak dan trauma tusuk. Kalau trauma non penetrasi itu adalah trauma akibat benda tumpul. Bisa dilihat dari kejadian traumanya. Ada trauma, kalau trauma tumpul itu bisa akibat kecepatan tinggi, bisa terjadi akibat pengaman atau sabuk pengaman. Bagaimana posisi tubuh saat terjadi trauma tumpul, dan kalau kecelakaan lalu lintas itu terlontar atau tidak. Kalau untuk trauma tumpul, rata-rata organ yang terkena itu ada limfa, liver atau hati, dan usus. Kemudian trauma penetrasi yaitu yang pertama adalah terjadi karena biasanya adalah sebagian besar adalah luka tembak atau trauma tusuk. Dilihat dulu senjata apinya atau senjata tajamnya, berasal jaraknya jauh atau tidak. Kemudian jumlah dan kondisi luka dan jenis luka. Kalau untuk luka tusuk ini tergantung letaknya. Kalau kanan atas mungkin bisa kena hepar, kalau kiri atas bisa mungkin terkena limfa dan lain sebagainya, sesuai anatominya tadi teman-teman semuanya. Kemudian kalau luka tusuk itu sifatnya lebih low energi. Kalau luka tembak itu energinya besar. Bisa terjadi kalau dilihat luka dari luarnya memang tidak seberapa, tapi di dalamnya sangat merusak sekali. Ini trauma abdomen pada isi abdomen menurut Brunner dan Sudar. Untuk pathway-nya bisa dicermati terlebih dahulu. Silahkan
dibaca, intinya bahwa trauma abdomen itu terdiri dari 2, trauma tajam dan trauma tumpul. Sampai ke bawah di mana trauma tajam itu bisa kerusakan jaringan kulit, kerusakan organ abdomen, kerusakan jaringan. Dicermati terlebih dahulu ya teman-teman semuanya untuk pathway-nya. Untuk manifestasi klinisnya tentunya adalah adanya nyeri tekan di atas daerah abdomen. Ini kita dapatkan ketika kita palpasi. Kemudian distensi abdomen ketika inspeksi. Adanya demam, anoreksia, mual dan muntah, takikardi, peningkatan suhu tubuh dan nyeri spontan. Pada trauma non penetrasi atau tumpul biasanya terdapat adanya jejas di bagian dalam abdomen. Kemudian terjadi perdarahan intraabdominal. Yang ketiga, apabila trauma terkena usus, motilisasi usus terganggu sehingga fungsi usus tidak normal, biasanya akan menyebabkan peritonitis dengan gejala mual, muntah, atau BAB hitam. Kemudian yang keempat, kemungkinan bukti klinis tidak tampak sampai beberapa jam setelah trauma. Cedera serius dapat terjadi walaupun tak terlihat tanda kontusio pada dinding abdomen. Sedangkan untuk trauma penetrasi jelas terdapat luka robekan pada abdomen, luka tusuk sampai menembus abdomen. Penanganan yang kurang tepat biasanya memperbanyak perdalan atau memperparah keadaan. Biasanya organ yang terkena penetrasi bisa keluar dari dalam abdomen. Komplikasinya adalah hemoragi, shock, cedera, dan infeksi. Itu menurut Schmelzer. Untuk pemeriksaannya teman-teman semuanya, untuk pemeriksaan tentunya sebagai seorang perawat, pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik pada trauma abdomen ini, pada abdomen itu bagian yang cukup unik. Head to toe kalau kita belajar di mata kuliah KDM dulu, untuk pemeriksaan abdomen itu paling lain. Kalau yang lainnya itu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Ini diinspeksi dulu, langsung diauskultasi, baru dipalpasi, baru diperkusi. Kalau kemudian pemeriksaan untuk inspeksi yang dilihat itu apanya teman-teman semuanya? Tentunya bentuknya ya. Kalau kita melihat sebuah benda itu bentuknya. Kalau kita melihat setelah bentuknya, mungkin kita melihat kursi, bentuk kursi itu seperti apa, warnanya seperti apa, ada distended atau tidak. Kemudian untuk auskultasi itu biasanya yang kita untuk mengetahui suara bisik usus, untuk palpasi untuk nyeri tekan, dan perkusi itu adalah untuk mengetahui batas-batas organ tadi. Untuk pemeriksaan penunjangnya di situ ada foto torak. Kemudian ada pemeriksaan darah rutin, pain abdominal,
Pain abdomen foto tegak, pemeriksaan urin, VP, DPL, ultrasonografi, dan CT scan. Untuk foto torak itu untuk melihat adanya trauma pada torak, hanya terbatas pada itu saja. Untuk untuk pemeriksaan darah rutin itu biasanya HB, pemeriksaan HB bila terjadi perdarahan terus menerus. Untuk plain abdomen foto tegak memperlihatkan udara bebas dalam rongga peritoneum, udara bebas retroperineal dekat duodenum untuk melihat corpus alienum dan perubahan gambaran usus. Yang keempat, pemeriksaan urin, adanya trauma pada saluran kemih. Untuk VP intravenous pielogram ini biasanya hanya dimintakan bila prasangka trauma pada ginjal. Kemudian ada DPL. Indikasi untuk melakukan DPL antara lain yang pertama adalah nyeri abdomen yang tidak bisa diterangkan sebabnya, trauma pada bagian bawah dari dada, hipotensi, pasien cedera abdominal dengan gangguan kesadaran, bisa terjadi karena obat, alkohol, atau cedera otak, pasien cedera abdominal dan cedera medula spinal, patah tulang pelvis. Kontraindikasinya adalah hamil, pernah operasi abdominal, operator tidak berpengalaman bila hasilnya tidak akan merubah penata laksanaan. Untuk DPL ini indikasinya adalah untuk menentukan adanya perdarahan bila tekanan darah menurun. Keuntungannya, diagnosanya cepat dan sensitif, akurasinya sampai 98%. Kerugiannya gagal mengetahui cedera diafragma atau cedera retroperitoneum. Untuk DPL ini, kavum abdomen itu dibuka sedikit dan diisi dengan cairan steril, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa di searching sendiri, ya. Kemudian ada yang lainnya mungkin USG itu menentukan cairan bebas, hanya sebatas itu. Untuk USG hanya untuk mengetahui adanya cairan bebas, diagnosanya cepat, tidak invasif, dan dapat diulang-ulang, namun akurasinya hanya 86%, kurang lebih teman-teman semuanya. Dan kerugiannya itu biasanya gagal mengetahui cedera diafragma usus atau pankreas. Untuk CT scan ini adalah tidak semua rumah sakit punya dan cenderung agak mahal. Lanjut, untuk pemeriksaan khusus bisa dibaca ada abdominal paracentesis, ada laparoskopi, dan yang ke C. Untuk penata laksanaannya teman-teman semuanya, untuk penata laksanaannya kami mengambil dari teorinya Schmelzer, bahwa yang pertama adalah abdominal paracentesis menentukan adanya perdarahan dalam rongga peritoneum, merupakan indikasi untuk laparotomi. Kemudian yang kedua adalah pemasangan NGT,
memeriksa cairan yang keluar dari lambung pada trauma abdomen. Namun kami pernah membaca sebuah literatur untuk trauma abdomen ini terkadang tidak diperlukan pemasangan NGT, karena pemasangan NGT itu juga ada resikonya, termasuk tindakan invasif kalau ada penyulitnya. Namun kebanyakan literatur bahwa pemasangan NGT ini sangat perlu sekali. Nanti hal ini bisa kita diskusikan, teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi yang lain dari jurnal-jurnal yang terbaru. Kemudian pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi, pemberian antibiotik IV pada penderita trauma tembus atau pada trauma tumbul bila ada prasangka perlukaan intestinal. Yang kelima, penderita dengan trauma tumpul yang terkesan adanya perdarahan hebat yang meragukan kestabilan sirkulasi atau ada tanda-tanda perlukaan abdomen lainnya memerlukan pembedahan. Prioritas utamanya adalah untuk menghentikan perdarahan yang berlangsung. Kemudian yang terakhir, kontaminasi lebih lanjut oleh isi usus harus dicegah dengan mengisolasikan bagian usus yang terperforasi tadi dengan mengklem sesegera mungkin setelah perdarahan teratasi. Untuk penata laksananya, sedangkan menurut Hudak dan Gallo, penata laksananya adalah pre-hospital dan saat fase di hospital, ABC, dan penanganan awal trauma non penetrasi. Ini jika terjadi luka tusuk, teman-teman semuanya. Untuk trauma penetrasi itu screeningnya dengan pemeriksaan rongsen setelah sampai di rumah sakit, IVP, sistografi nanti bisa dibaca sendiri. Sedangkan untuk keperawatannya, untuk tindakan keperawatan pada klien dengan trauma tumpul sama seperti teori ini, teman-teman semuanya, saya kira tentunya dengan primary survey. Yang pertama dengan ABC, airway, menjaga airway dengan kontrol cervical, breathing, menjaga pernafasan dengan ventilasi kontrol, sirkulasi dengan kontrol perdarahan. ABCDE bisa disability dan exposure. Untuk secondary surveinya, dari kasus ini dilakukan kembali pengkajian secara head to toe untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, nadi, respirasi. Selanjutnya, bila stabil dan baik, bisa dilanjutkan observasi setiap 1 jam sekali. Pasang kateter sangat penting sekali untuk menilai output cairan. Pasang NGT untuk membersihkan perdarahan saluran cerna. Nanti dicari literaturnya gitu, untuk pemasangan NGT ini. Selain untuk membersihkan perdarahan pada saluran cerna, meminimalkan resiko mual dan aspirasi, serta bila tidak ada kontraindikasi dapat dilakukan lavag. Bila keadaan memungkinkan, bisa dijelaskan dengan pasien atau keluarga pasien untuk mengurangi kecemasan. Kemudian itu pun jika pasien, kalau komunikasi dengan pasien tentunya jika pasien dengan kondisi sadar. Untuk pasien dengan GCS 11 tentunya kita tidak bisa menjelaskan. Atau pasiennya cedera dengan indikasi cedera tulang belakang, kita juga kurang bisa menjelaskan. Karena apa? Kelainan tulang belakang itu biasanya diikuti dengan kelainan neurologis, motorik, atau sensorik. Kemudian kolaborasi pemasangan CVP untuk melihat status hidrasi klien. Pemasangan CVP untuk melihat status hidrasi klien, pemberian antibiotik, analgesik, dan tindakan pemeriksaan yang diperlukan untuk mendukung pada diagnosis seperti lab, AGD,
hematologi, hitung jenis leukosit, dan lain-lain. Pemeriksaan radiologi dan bila perlu kolaborasikan setelah pasti untuk tindakan operasi laparotomi. Ini ada penanganan benda tumpul di rumah sakit. Masalah keperawatan yang muncul biasanya adalah shock hipovolemik. Yang kedua adalah gangguan rasa nyaman nyeri jelas, gangguan kecemasan, gangguan pemenuhan nutrisi, perubahan pola eliminasi, resiko penyebaran infeksi, dan bila disertai dengan adanya robekan pada diafragma, maka masalah keperawatan yang muncul disertai dengan gangguan oksigenasi. Kami mengambil dari daftar pustaka ini, dan sebenarnya ada daftar pustaka yang lainnya, namun yang terrekod hanya baru ini teman-teman, soalnya kami mohon maaf. Dan itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada. Itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dari kami dari segi kualitas video, audio, dan lain sebagainya. Kami mohon maaf. Untuk penugasannya, setelah teman-teman nanti membaca slide-nya, jadi teman-teman tidak harus melihat video ini, teman-teman juga bisa membaca cukup hanya membaca slide-nya saja. Setelah membaca slide-nya, tugasnya adalah membuat mind map yang akan kami siapkan nanti di Google Form untuk mengupload mind map-nya. Dan kami harapkan mind map-nya itu tidak diketik Bapak Ibu, ditulis tangan saja secara singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu dijelaskan secara rinci detailnya, tapi hanya kerangkanya saja untuk menjelaskan apa yang sudah jenengan tangkap dari trauma abdomen ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.